Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Riri Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan tentunya pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, BKSAP DPR RI mengajak negara organisasi kerjasama Islam meningkatkan partisipasi politik perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan politik untuk wujudkan parlemen yang lebih inklusif. Dalam konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Anggota AUKI, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong peran dan partisipasi perempuan di negara Muslim. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irene Yusiana Roba Putri mengatakan, pihaknya mengajak negara organisasi kerjasama Islam atau AUKI untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Perempuan perlu terlibat dalam pengambilan keputusan politik sehingga mampu mewujudkan parlemen yang lebih inklusif. Jadi salah satu forum yang sangat penting ya yang dimiliki oleh PUIK ini adalah forum perempuan Muslim Parlemen, di mana kita membahas terkait tentang tantangan perempuan parlemen di dunia. Karena tentu di dalam banyak negara itu memberikan contoh yang baik, tetapi juga banyak negara itu mengalami stagnan terkait dengan perjuangan pemberdayaan perempuan. Dan kemarin hasil dari CSW yang diselenggarakan di UN itu data mengatakan bahwa hari ini perjuangan pemberdayaan perempuan itu bisa dikatakan off track. Sehingga di dalam forum perempuan Muslim kali ini pun kita sama-sama menyamakan pandangan bagaimana kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk perempuan bisa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan publik. Mengangkat tema Good Governance and Strong Institution as Pillars of Resilience, konferensi ini diharapkan menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk mengokohkan lembaga demokrasi di negara-negara anggota AUKI. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, delegasi Yaman meminta bantuan kemanusiaan dari Indonesia serta memastikan penyelesaian konflik yang tengah melanda negaranya, hingga menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan juga menghambat akses ke Laut Merah. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Rafindra Erlangga berkomitmen untuk menyuarakan perdamaian dan menjaga akses kemanusiaan bagi Yaman. Hal itu diutarakan dalam pertemuan bilateral dengan delegasi Yaman yang berlangsung dalam rangkaian konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau AUKI. Delegasi Yaman menggambarkan situasi konflik yang tengah melanda negaranya hingga menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan menghambat akses ke Laut Merah. Situasi itu otomatis berdampak pada ekonomi perdagangan dunia. Delegasi Yaman meminta bantuan kemanusiaan dari Indonesia serta memastikan penyelesaian konflik. Tadi Yaman memberikan gambaran situasi saat ini di Yaman sedang terjadi konflik yang mengakibatkan menurunnya kegiatan-kegiatan ekonomi maupun juga berdampak pada akses Laut Merah yang tentu memiliki dampak terhadap perdagangan dunia. Perwakilan Yaman meminta tolong Indonesia untuk membantu bantuan-bantuan secara kemanusiaan, juga untuk memastikan bahwa koridor kemanusiaan selalu terbuka. Dan itu merupakan hal yang kami akan jaga dalam forum ini dan kami suarakan. Tadinya juga ada proyek investasi yang direncanakan dari Indonesia misalnya. Tadinya terkait pabrik makanan minuman jadi tertunda akibat konflik ini. Tentu kami dari BKSAP ingin menyuarakan perdamaian dan terus mendorong agar koridor kemanusiaan ini terbuka. Rafindra menyatakan DPR RI melalui BKSAP akan terus menyuarakan pentingnya akses kemanusiaan di Yaman dalam forum internasional. Hal itu sebagai upaya mewujudkan perdamaian di wilayah Yaman. Halim dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Uni Parlemen Negara-Negara AUKI atau PUIC ke-19 dan telah dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tadi malam. Seperti apa informasi selengkapnya? Dan kami akan menghadirkan informasinya tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 09. Ayaranto etaita, ayaranku utaita.
luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Yang mengerti kau tuh cuma sayang. Sayang kalau bosan kau bilang, jangan kau pergi dan menghilang. Kemarin ada case yang cukup menarik nih, Kayan. Ada penolakan MBG di Papua. Itu bagaimana, Kayan? Ya. Ini program baik. Program baik ya, betul. Ya, tinggal cara mendistribusikan. Nah, iya, benar. Kewenangan ini ke siapa? Ya, jadi itulah PSBS bagaimana dengan berbagai macam keterbatasan saya berikan motivasi dan target pemain untuk bisa masuk ke Liga 1. Liga 1 lagi. Ya. Mari pulang, kau rumah di sini. Kembali di TVR 09 pemirsa, dengan mengangkat tema tata kelola pemerintahan yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai pilar ketahanan, konferensi PUIC ke-19 menjadi ajang penting bagi negara-negara anggota untuk membahas isu-isu strategis global termasuk tata kelola pemerintahan, inovasi legislatif, serta penguatan kelembagaan parlemen. Lalu seperti apa suasana penyelenggaraan PUIC ke-19 pada hari ini? Kita telah terhubung dengan rekan kami Elisa Purba yang akan melaporkan langsung dari DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan rekan Elisa. Baik, terima kasih Dadi dan pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung untuk Anda dari Selasar Gedung Nusantara 3 DPR RI. Dapat kami sampaikan bahwa hari ini merupakan gelaran terakhir dari rangkaian PUIC ke-19 yang akan berlangsung di DPR RI, pemirsa, yang sudah digelar sejak tanggal 12 Mei 2025 lalu. Dan pemirsa, untuk agenda hari ini dapat kami informasikan untuk Anda bahwa akan dilaksanakan konferensi lanjutan dari PUIC ke-19 yang akan digelar di ruang paripurna Gedung Nusantara. Dikabarkan pemirsa, agenda akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan saat ini di dalam ruang paripurna dan juga di lingkungan Gedung Nusantara sudah mulai berdatangan delegasi dan juga tamu dari anggota negara-negara Organisasi Kerjasama Islam untuk mengikuti jalannya konferensi PUIC ke-19 pada hari ini. Dan tentu untuk agenda pada pagi hari ini pemirsa, berangkat dari tema pelaksanaan PUIC Silver Jubilee, di mana yang mengangkat tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience, di mana tentu pemilihan tema ini melihat latar belakang dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam yang merupakan mayoritas negara berkembang. Tentu diharapkan bisa bersama maju ke depannya dan bergerak di masa depan, dan tentu sebagai perayaan persatuan dari parlemen negara-negara OKI. Pemirsa, dapat kami sampaikan juga untuk Anda, jika kita sedikit merekap ke belakang dalam 3 hari terakhir pelaksanaan gelaran PUIC ke-19 ini, sudah dilakukan serah terima presidensi PUIC dari Parlemen Negara Kelapa Gading ke Pantai Gading maksud kami, kepada Parlemen Indonesia atau DPR RI, yang ini merupakan wujud dilanjutkannya tongkat estafet kepemimpinan dari PUIC ini. Juga pemirsa, Indonesia khususnya BKSAP DPR RI
terus menggerakkan dan menggalang aksi nyata dan juga telah berkomitmen dengan Parlemen Al-Quds untuk mengajak dan mendorong negara-negara maju turut mendukung kemerdekaan Palestina. Selain itu pemirsa, yang menarik juga yang bisa kami sampaikan untuk Anda bahwa pada agenda kemarin malam, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga turut hadir dalam gelaran sesi inaugural PUIC ke-19 yang digelar di gedung DPR RI, di mana dalam inaugural tersebut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka sidang PUIC 19 secara simbolik bersama dengan Ketua Parlemen dari Pantai Gading dan juga Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dan pemirsa, hari ini juga merupakan penutupan dari PUIC ke-19 yang nanti working sessionnya akan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentu nanti akan ada penyampaian kesimpulan, konklusi dan juga hasil dari gelaran PUIC ke-19 ini berupa declaration yang akan disampaikan langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI Bapak Mardhani Alisera. Dan pastikan pemirsa Anda tetap mengikuti jalannya gelaran PUIC kali ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan langsung untuk Anda dan kembali ke rekan Dadi di studio. Baik, terima kasih rekan Elisat yang telah melaporkan terkait penyelenggaraan konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota OKI. Masih dalam rangkaian konferensi PUIC 19 dalam forum ini DPR RI mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang terjadi pada saudara-saudara Muslim yang ada di berbagai negara seperti Palestina, India, Pakistan, dan juga Myanmar. Kami akan menghadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Saya bersyukur begini, ketika Kang Emil mendorong saya untuk masuk ke politik, juga diamini oleh ibu saya dan juga oleh anak-anak saya. Jadi menurut saya ini adalah supporting utama buat saya. Jadi ketika keluarga kecil saya dukung, maka insya Allah keluarga besar pun akan dukung, kan begitu ya? Karena bagaimanapun juga nanti tanggung jawab itu akan ada di keluarga kecil kami. Kalau anak dan keluarga itu adalah energi buat saya. Jadi saya ada di sini atas energi itu gitu. Saya didukung oleh suami dengan anak dan mereka baik-baik saja, mereka happy ya. Maka saya pun akan baik-baik saja gitu ya. Ini dipanggil Bu Cinta atau Ibu Atalia? Ibu Atalia. Karena kalau Ibu Cinta gitu ya, mereka suka lupa nama asli saya Bu Atalia. Karena itu pernah kejadian. Jadi selama ini orang-orang manggilnya Bu Cinta, Bu Cinta, Bu Cinta. Pas kemarin kampanye nggak ada yang tahu nama saya Bu Atalia. Tapi kalau tanya sekarang, saya di Bandung. Di Dapil dong. Karena apa? Aku bisa keluar sedikit lah, bisa ke Kabupaten Bandung Barat, bisa ke Kabupaten Bandung, gitu ya, bisa gitu jauh. Hanya di TVR Parlemen. Masih menyaksikan TVR 09. Perjuangan bersama negara-negara OKI diharapkan akan menciptakan perdamaian yang lebih kuat termasuk kemerdekaan bagi bangsa Palestina yang saat ini sedang mengalami genosida. Indonesia berperan aktif dalam menyuarakan perdamaian dan juga penyelesaian konflik melalui dialog, serta menolak pendekatan kekerasan dalam menyikapi isu-isu global. Tim redaksi TVR Parlemen telah merangkumnya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta mengusung tema Good Governance and Strong Institution as Pillar of Resilience.
konferensi ini diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong kemandirian bagi seluruh anggota parlemen anggota OKI, meningkatkan ketahanan nasional, serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi di negara-negara anggota OKI. Dalam konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI akan membahas 4 program, di antaranya Standing Committee, yaitu Standing Committee on Political Affairs, Standing Committee on Cultural, Standing Committee on Economics, dan Standing Committee on Legal. Dalam forum ini, DPR RI mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang terjadi pada saudara-saudara Muslim yang ada di berbagai negara seperti Palestina, India, Pakistan, dan Myanmar. Perjuangan bersama negara-negara OKI diharapkan akan menciptakan perdamaian yang lebih kuat, termasuk kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Yang kita bahas itu banyak sekali, terutama bagaimana kita sebagai negara-negara dari organisasi kerjasama Islam bisa memperkuat hubungan kerjasama antar negara, dan yang paling utama adalah bagaimana kita betul-betul di dalam konferensi PUIK yang ke-19 ini mampu menuntut kepada dunia atas perdamaian yang harus terjadi di Palestina. Tadi Ibu Ketua DPR mengatakan bahwa dukungan Indonesia tidak akan pernah putus kepada saudara-saudara di Palestina sampai Palestina menjadi negara yang merdeka. PUIC ke-19 yang diselenggarakan di Jakarta dihadiri 38 negara dari 54 anggota parlemen anggota OKI, 9 observer, dan 11 ketua parlemen. Pertemuan ini dapat menjadi momentum negara parlemen OKI untuk memperkuat solidaritas dan komitmen dalam mewujudkan perdamaian dunia, khususnya kemerdekaan Palestina. Indonesia berperan aktif dalam menyuarakan perdamaian dan penyelesaian konflik melalui dialog, serta menolak pendekatan kekerasan dalam menyikapi isu-isu global. Yang saya bahagia semua bersepakat bahwa masalah Palestina, masalah kita semua, bahwa two-state solution, kemerdekaan Palestina adalah satu keniscayaan yang wajib kita wujudkan segera. Dan Alhamdulillah Indonesia sangat diapresiasi karena menyampaikan dan di antara yang terdepan berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Pertama, jangan buka hubungan diplomatik sama Israel, karena kalau kita buka hubungan diplomatik itu kemenangan Israel. Yang kedua, boykot bukan cuma produk Israel, tapi juga produk dari negara-negara yang membantu Israel melakukan genosida. Yang ketiga, Juni ini Arab Saudi sudah mengusulkan ke Dewan Keamanan PBB, kita akan ada pertemuan khusus membahas tentang Palestina. Kita semua diundang untuk bersatu bersama. Dan terakhir tentu menata bantuan buat Palestina menjadi lebih struktur dan sistematis. Untuk mewujudkan perdamaian dunia, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap umat muslim di dunia, Komite tentang Minoritas dan Komunitas Muslim dari Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI menyampaikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak komunitas muslim minoritas, terutama di Eropa. Tentunya kita selalu mengutuk apapun itu bentuknya yang berbau kejahatan karena memang konteksnya dalam hal ini tadi saudara-saudara muslim kita yang ada di Eropa, mereka menjadi sasaran dari teman di sebangsa sana ya. Ya memang kita selalu mengutuk dan juga kita selalu mengatakan bahwa kita ini pada saat diplomasi adalah kami datang dari negara muslim terbesar secara populasi ya. Kami selalu mengatakan itu, kami selalu membawa dialog itu, kami adalah bukti bahwa kami ini adalah orang-orang yang baik gitu, muslim yang baik. Melalui forum ini, DPR RI berkomitmen mendorong perdamaian dunia dan kerjasama internasional, serta menjadikan Indonesia sebagai penggerak spirit kemanusiaan di antara negara parlemen anggota OKI. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, mengoleksi barang antik merupakan salah satu hobi unik dan juga menyenangkan yang menawarkan pengalaman mendalam sekaligus kaya akan sejarah. Dan tentunya barang antik bukan hanya sebuah benda yang sudah usang, melainkan artefak dari masa lalu yang memiliki cerita dan nilai seni yang tak ternilai.
Setelah jeda berikut ini, pemirsa, kami akan sajikan pusat barang antik di Pantai Gading, salah satu negara di Afrika yang juga merupakan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI. Seperti apa dan bagaimana pusat barang antik ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Jadi ini adalah pertemuan antar parlemen untuk OIC member dan di situ kami bersama dengan negara OKI dan juga tentunya ada negara-negara lain yang non OKI, kita semua menyuarakan hal yang sama untuk bagaimana kita mengeluarkan resolusi mendukung two state solution Palestina ini. Banyak sekali wanita dan anak keluarga yang menjadi korban ini. Apakah ini juga nanti akan menjadi fokus? Ini juga harus diberikan haknya ya, bukan dalam kondisi perang, tapi kondisi normal pun ini harus menjadi ada, isu iya, sebetulnya, apalagi ada kekerasan terhadap wanita juga ini kan juga menjadi isu dalam keadaan normal, apalagi dalam keadaan perang ini. Bahkan beberapa negara seringkali pada saat kita melakukan bilateral itu mereka menanyakan spesifik gitu, bukan Indonesia ada apa, tapi menanyakan coba tolong di wilayah kota atau kabupaten mana itu kekuatannya memproduksi apa gitu. Lebih penting adalah people to people-nya juga harus bisa antara masyarakat. Kalau awal mula terjun ke dunia politik, karena saya ini sejak tahun 2000 jadi pilihannya Bu Mega, Presiden kelima, untuk menjadi perancangnya beliau. Sejak itu akhirnya saya jadi langganannya Bu Mega dan saya akhirnya menjadi teman beliau. Politik itu adalah kehidupan. Latar belakang manapun, termasuk yang memiliki latar belakang kesenian, kebudayaan, itu layak untuk menjadi bagian dari kerja-kerja politik. Ini adalah kostum-kostum yang saya bikin untuk film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Ya, dan yang menurut saya menarik dari film ini karena di tampilan film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck kita melihat kostum-kostum tradisi, pada saat bersamaan kita melihat kostum-kostum internasional. Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Centre Artisanal de la Ville de Abidjan merupakan pusat barang antik bernilai historis yang berada di Pantai Gading. Kaya akan berbagai barang antik, kerajinan tangan berunsur lokal menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan KAFA, pusat barang antik bernilai historis di Pantai Gading dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Mendengar kata Pantai Gading, mungkin yang terlintas dalam pikiran sebagian orang adalah pemain sepak bola seperti Didier Drogba. Apalagi Pantai Gading baru saja menjuarai Piala Afrika pada tahun 2024. Tim tuan rumah kala itu sukses meraih sukacita usai menundukkan Nigeria di laga final dengan skor 2-1. Namun, sepak bola bukan satu-satunya potensi yang dimiliki Pantai Gading. Negara yang memiliki dua ibu kota di Yamoussoukro dan Abidjan ini mewarisi kekayaan alam serta harta karun barang antik yang bernilai historis. Seperti yang tersaji di Centre Artisanal de la Ville Abidjan atau disingkat SAVA. Dalam bahasa Indonesia, tempat ini berarti pusat seniman kota Abidjan. Sesuai namanya, area ini merupakan pusat budaya dan kerajinan tangan Pantai Gading yang ramai dikunjungi wisatawan. Terletak di distrik Markori, pasar kerajinan tangan ini menjelma sebagai harta karun bagi wisatawan yang ingin menyelami dunia seni lokal. Ada beragam kerajinan tangan yang mencerminkan kekayaan warisan Pantai Gading. Pengunjung akan menemukan berbagai hal, mulai dari patung kayu yang dibuat dengan indah, kerajinan kalung dan gelang yang rumit, tekstil berwarna-warni, hingga topeng tradisional. Setiap barang ini secara tidak langsung menceritakan kisah tentang dedikasi dan keterampilan para pengrajin.
serta memberikan pandangan unik tentang budaya Pantai Gading. Safa adalah destinasi yang wajib dikunjungi bagi para wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya dan kerajinan tangan khas Pantai Gading. Bahkan ada sejumlah barang di sini yang usianya hingga puluhan tahun. Jadi inilah kerajinan-kerajinan di Afrika, dan juga sebagian ada toko yang menjual barang-barang antik dari masa lalu. Pernah ada juga yang menjual, dan saya pernah mendapatkan fosil dinosaurus di sini, kakinya, sebagian kaki, dan tadi juga saya melihat ada bekas-bekas rantai atau borgol untuk perbudakan di zaman perbudakan dulu di Afrika, untuk slavery. Jadi banyak hal-hal yang unik yang ada di pasar handicraft atau pasar kerajinannya. Bagi Anda yang berkunjung ke Pantai Gading dapat menyempatkan pergi ke Safa untuk membawa pulang oleh-oleh khas dari Abidjan. Pasalnya, produk kerajinan di sini menawarkan unsur keaslian daerah yang tak tertandingi dan cocok untuk hadiah ataupun kenang-kenangan pribadi. Tips bagi pemirsa yang hendak berkunjung ke sini, pastikan Anda datang lebih awal untuk menghindari keramaian pengunjung yang pastinya akan mengurangi kenyamanan dalam berbelanja. Jangan lupa siapkan uang tunai, sebab sebagian besar pedagang di Safa hanya menerima pembayaran tunai. Pemirsa juga harus pintar-pintar menawar nih, agar mendapatkan harga terbaik untuk kerajinan tangan yang Anda beli. Bagaimana pemirsa, tertarik mengunjungi Safa? Maka jangan lewatkan kesempatan untuk mendukung seniman lokal dan membawa pulang sebongkah warisan dari Pantai Gading. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Kamis 15 Mei 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR RI dengan Kepala Badan POM Republik Indonesia dengan beberapa agenda. Salah satunya yaitu mengkaji peran BPOM dalam menjaga kualitas, keamanan obat, dan bahan baku obat dalam tantangan regulasi internasional. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia dan juga Forum Mahasiswa Magang guna menerima masukan terkait rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana atau KUHP pemirsa. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Dede Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.